Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada pembahasan itu masih menyebutkan di antara dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani dan diyakini, yang sebagaimana Allah sifatkan dirinya dalam Al-Qur'an, yaitu adalah sifat kalam. Sifat kalam. Kalam artinya berbicara. Dan alhamdulillah kita sudah menjelaskan dalil-dalil tentang masalah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, berucap, dan tentunya ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan suara dan dengan huruf. Oleh karena itu Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan ayat-ayat yang beliau isyaratkan bahwa ucapan Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara dan dengan huruf. Tetapi berbeda dengan ucapan manusia. Berbeda dengan ucapan manusia. Oleh karena itu beliau bawakan ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang hal itu, seperti misalnya beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idnada rabbuka Musa, wa idnada rabbuka Musa, ya, sebutan-sebutan nida dalam Al-Qur'an, falamma ataha nudiya ya Musa, ketika Musa alaihissalam datang maka nudiya, dipanggil. Ini sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pekan lalu, bahwa ini beliau isyaratkan bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah yang menolak, yang di sisi mereka sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala maknanya kalam nafsi. Kalam nafsi, istilah mereka, yaitu biduni huruf wala saut, tanpa huruf dan suara, hanya ada dalam dirinya. Iya, berarti hakikatnya mereka menganggap bahwa Allah tidak berbicara. Tidak berbicara. Oleh karena itu akidah ahli sunnah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadits Nabi SAW, mereka meyakini bahwa firman Allah, ucapan Allah dengan suara dan huruf. Makanya dikatakan nudiyah, dipanggil. Nida itu panggilan dengan suara yang keras. Ya, makanya beliau bawakan ayat di situ. Selain untuk berdalil bahwa Allah berbicara, beliau juga isyaratkan bantahan, sekaligus bantahan kepada ahlul bidah yang menolak sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua beliau bawakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, ini juga isyarat kepada bantahan kepada orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbicara, tapi maknanya apa? Khaliqun lil kalam. Allah menciptakan kalamnya sebagaimana menciptakan makhluk. Berarti kalam di sisi mereka, kalam Allah, ucapan Allah makhluk. Jadi di sisi orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, terkhusus Mu'tazilah, meyakini bahwa ucapan Allah itu keluar dari pohon, dari laut, dari gunung, karena Allah ciptakan sebagaimana menciptakan makhluk itu. Makanya di sini beliau bawakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ucapan Allah dalam surat Toha. Ini masih sambungannya kisah Musa alaihissalam. Ya. Ketika Allah berfirman, wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Saya memilihmu wahai Musa, dengarkanlah wahyunya.
dengarkanlah wahyu yang akan diwahyukan kepadamu. Apa wahyunya? Ini, innani anallahu, saya adalah Rabbmu, saya adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang benar disembah kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku. Berarti kalau mereka mengatakan Allah menciptakan kalamnya dari pohon, dari air, dari batu, dari gunung, berarti pohon yang mengucapkan innani anallah. Paham? Berarti saya Allah. Ya, saya Allah, sembahlah saya. Jelas? Fa'budni, dikuatkan lagi. Fa'budni, sembahlah saya. Berarti pohon yang mengucapkan itu. Dan ini tentunya batil. Ya. Tentunya batil, ditolak dengan akal sehat. Iya. Oleh karena itu, ya, ayat-ayat yang disebutkan, ya, jelas menunjukkan bahwa Allah berbicara. Ayat-ayat sebelumnya sudah jelas ya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berbicara, beliau bawakan beberapa ayat. Hanya ini titik penekanannya yang saya ingatkan bahwa itu isyarat kepada bantahan terhadap ahlul bidah. Kemudian yang saya ingin ingatkan, yang saya mau tanya yang hadir pekan lalu ini. Tentang sifat kalam. Berbicara Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ditinjau dari asal sifat itu kita istilahkan apa? Istilah para ahli sunnah, ulama ahli sunnah. Qadim. Apa itu qadim? Jelaskan coba. Tapi misalnya antum jelaskan. Itu qadim. Makna qadim. Terus ditinjau dari satu sisi hadis. Apanya yang hadis? Kalam Allah. Satu persatu ucapan Allah Subhanahu wa taala ada yang baru. Paham ya? Ini harus diyakini. Ini seperti ini akidah ahli sunnah. Karena condong pada salah satu ucapan ini, maka terjatuh ke dalam pemahaman bid'ah. Paham? Ditinjau dari asalnya sifat kalam itu qadim. Qadim artinya tidak bermula. Fil azal. Kan Allah tidak bermula. Ya kan? Sementara sifat kalam ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, pada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat itu tidak pernah terpisah dari mausuf. Sifat itu tidak pernah terpisah dari yang disifati, yang memiliki sifat itu. Faham? Berarti ketika Allah kita katakan tidak bermula, wal awwal wal akhir, Allah yang maha pertama, yaitu tidak ada sebelum Allah sesuatu, berarti sifat-sifatnya juga begitu. Karena sifat-sifat Allah senantiasa ada pada Allah. Jelas? Ini dari sisi asal sifatnya, kalam, sifat kalam itu. Paham ya? Nah, tapi dari sisi ucapan Allah, satu persatunya ucapan Allah, itu kita katakan ada yang hadis. Paham? Maksudnya hadis dalam artian lawan dari qadim. Yang dulu sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Paham? Tapi ini ingat, dari satu tinjauan, yaitu satu persatunya. Misalnya, saya contohkan, ucapan Allah kepada Musa. Firman Allah kepada Musa, ucapan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalam Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kapan terjadi? Ketika Nabi Musa datang di Bukit Tur. Faham? Barulah terjadi mukalamah, pembicaraan tanpa ada perantara. Berarti kita katakan sebelum Musa datang alaihissalam, apakah Allah berbicara kepada Nabi Musa? Tentu tidak. Faham? Jelas ya? Nah, itu ucapan Allah kan tidak berakhir, tidak berujung, terus-menerus Allah berbicara. Nah, tapi satu persatunya ucapan Allah Subhanahu wa taala itu kita katakan baru. Jelas? Tapi asal sifatnya, asal sifat kalam sudah terdahulu. Jelas? Karena sebagian ahlul bidah mengatakan sifat Allah, ini mereka orang Asy'ariyah sama. Sifat kalam Allah terdahulu saja yang ada pada diri Allah, tapi satu persatunya tidak ada. Apa yang antum paham dari ucapan itu? Berarti hakikatnya Allah tidak bicara. Paham antum? Karena sifat kalam Allah di sisi mereka terdahulu saja. Satu persatunya tidak ada. Berarti sama saja Allah tidak berucap.
Ya bisu. Sama orang bisu. Ada kalam tapi pada dirinya, sebagian mereka mengistilahkan kodim. Jelas ya? Akan mengarah ke makna yang sama. Ini ucapan ahlul bidah. Akan mengarah ke makna Allah tidak berbicara. Allah tidak berbicara. Ya, makanya kalau antum ditanya sifat kalam Allah, qadim atau hadis, apa jawabannya? Kita rinci. Jangan antum bilang qadim, antum semak dengan ucapan ahlul bidah. Jangan antum bilang juga hadis. Bahaya. Sifat Allah tidak ada yang hadis. Tidak ada yang Allah baru bersifat dengan sifat itu, kita katakan baru bersifat dengan sifat itu ketika Allah bersifat. Sebelumnya tidak. Nanti muncul sifat itu, baru kita katakan Allah bersifat dengan sifat itu. Tidak ada sifat Allah yang seperti itu. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sifatnya fi'il, perbuatan Allah, itu sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha berkehendak terhadap apa yang Allah inginkan. Paham? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala misalnya belum berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, apa kita katakan Allah tidak mampu berbicara? Hah? Apa kita katakan Allah tidak mampu berbicara? Oh, nanti Allah berbicara kepada Nabi Musa, baru kita katakan, oh Allah memiliki sifat kalam. Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Paham ya? Karena sifat kalam Allah sudah ada. Karena ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah tidak bermula. Paham? Tetapi kalau ditinjau dari kejadiannya, masing-masing kejadian, seperti misalnya kejadian Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, itu kapan? Peristiwa apa? Mi'raj. Berarti sebelum peristiwa Mi'raj, bahkan sebelum Nabi terangkat jadi Rasul, apakah Allah berbicara kepada Nabi SAW? Tidak kan? Ya, dan akan terus menerus Allah berbicara. Bahkan di dalam surga pun Allah berbicara kepada orang-orang yang beriman. Dan ini tentunya belum terjadi. Paham? Makanya dalam Al-Quran kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya lautan itu menjadi tinta dan pohon-pohon itu menjadi pena, bahkan didatangkan lagi dalam surah lain, mim ba'di sab'ati abhurin, dalam surah Luqman, ditambah 7 laut untuk menjadi tinta. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan habis kalam Allah untuk ditulis. Kering tinta itu, kering laut itu, belum habis kalam Allah untuk ditulis. Maksudnya apa? Karena Allah terus-menerus berbicara. Karena sifat kalam Allah itu perbuatan Allah. Dan Allah berbuat sesuai dengan apa? Kehendaknya. Ada yang bisa menghalangi kehendak Allah? Tidak ada. Bisa dipahami? Nah, makanya ulama mengistilahkan, dari sinilah yang saya sudah ingatkan juga pada pertemuan sebelumnya, bahwa sifat Allah terbagi 2. Ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang terus-menerus Allah bersifat dengan sifat itu. Lam yazal wala yazal muttasifan biha. Terus-menerus Allah bersifat dengan sifat itu dan akan terus-menerus bersifat dengan sifat itu. Seperti misalnya penglihatan, pendengaran, kekuatan, kemuliaan, ketinggian. Faham? Ini dzatiyah. Tidak pernah kita katakan Allah hari ini mendengar, besok tidak. Besok melihat, besok tidak. Hari ini melihat, besok tidak. Hari ini kuat, besok tidak. Hari ini berilmu, besok tidak. Tidak mungkin. Karena ini semua sifat dzatiyah namanya. Yang terus-menerus Allah bersifat dengan sifat itu. Tidak pernah terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faham? Bisa dipahami? Taib. Sifat kedua, ada namanya sifat fi'liyah. Dari kata fi'il, perbuatan. Maksudnya apa ini? Sifat ini, Allah bersifat dengan sifat ini ketika Allah berbuat. Dalam artian, sifat ini terkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah melakukannya. Kalau tidak, maka tidak. Paham? Perhatikan sudut tinjauannya. Paham ya? Seperti misalnya apa? Kalau Allah melakukan, Allah berkehendak. Kalau tidak, maka Allah tidak berkehendak dengan sifat itu. Misalnya apa? Mencintai. Ya?
meridhoi. Apa lagi? Murka. Sekarang saya tanya, apakah semua hamba dicintai oleh Allah? Semuanya? Tidak. Ada yang Allah benci. Berarti cinta dan benci Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Kehendaknya. Paham titik sudut perbedaannya? Jelas ya? Ini namanya fi'liyah. Seperti misalnya turun. Ya, itu terkait dengan perbuatan Allah. Nabi mengatakan dalam hadits, Allah turun kapan? Fi thuluthul lail akhir. Sepertiga malam terakhir setiap malam. Berarti Allah turun pada satu waktu, tidak di waktu yang lain. Berarti sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Kehendaknya. Inilah namanya sifat fi'liyah. Paham? Dan sebagai contohnya, datang pada hari kiamat nanti. Nah, para ulama mencontohkan ternyata ada sifat juga yang ditinjau dari sudut yang tadi, ternyata dia zatiyah dan fi'liyah, dua-duanya. Contohnya kalam. Paham? Kenapa? Ditinjau dari asal sifat itu. Apakah sifat kalam itu bermula? Dalam artian nanti Allah berbicara baru kita kata, oh Allah berbicara? Hah? Tidak kan? Seperti sifat ilmu. Kita katakan, oh Allah Subhanahu wa taala mengetahui nanti terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak tahu? Tidak kan? Ini kayak Jahmiyah. Jahmiyah seperti itu, menafikan ilmu Allah, makanya mereka dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Dalam artian mereka meyakini nanti terjadi baru oh Allah tahu. Sebelum terjadi Allah belum tahu. Paham? Jelas ya? Jadi sifat kalam ini ditinjau dari sudut ini, kita katakan dia zatiyah. Kenapa? Karena terus-menerus Allah bersifat dengan sifat kalam. Sama ilmu, kuat, sama. Nah, ditinjau dari satu sudut juga, ternyata sifat kalam sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendak. Kalau Allah mau berbicara. Kalau tidak, maka tidak. Tapi ketika Allah tidak berbicara, tidak boleh kita katakan Allah pada waktu itu tidak bisa bicara. Paham? Ya karena sifat kalam sesuai dengan kehendak. Nah, misalnya hal lain kehendak Allah, makanya Allah berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallamallah. Kata Allah, itulah rasul-rasul yang kami telah utus, kata Allah. Dan di antara mereka, tidak semua. Kata Allah, minhum, di antara mereka man kallamallah, ada yang diajak bicara oleh Allah. Berarti pembicaraan Allah sesuai dengan apa? Kehendak dan pilihannya. Ada yang Rasul aja bicara, ada yang tidak. Ya kan? Ya. Yang dibicara itu Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad SAW. Kalimullah. Jelas ya? Nah, ini sifat kalam. Jadi itu ilmu untuk semua bahwa sifat-sifat Allah itu terbagi dua. Dari satu tinjauan itu tadi, dzatiyah dan fi'liyah. Baik, sekarang kita baca lanjutan dari ucapan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau masih membahas tentang sifat kalam. Beliau berkata rahimahullahu taala, wa min kalamillahi subhanahu wa ta'ala al-Qur'anul azim. Ini sebagian kita sudah baca ya, tapi apa kita ulang sedikit. Wa huwa kitabullahil mubin wa habluhul matin. Dan di antara perhatikan min kalam. Min tab'idiyah. Maksudnya di antara kalam Allah adalah Al-Qur'an. Maksudnya bukan hanya Al-Qur'an kalam Allah. Kalam Allah banyak, bukan cuma Al-Qur'an. Seperti apa? Taurat, Injil, Zabur. Semua kalam Allah. Nah, saya mau jelaskan. Al-Quran karena kitab kita. Ya, kitab umat Islam. Yang kedua, beliau singgung Al-Quran karena di sini terjatuh ahlul bidah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, makanya beliau khususkan pembahasannya. Dan ini terjadi di zaman, banyak terjadi fitnah ini di zaman beliau juga. Iya. Ahlul bidah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Nah, ini pembahasannya. Kata beliau, dan di antara kalam Allah adalah Al-Quranul Azim, Al-Quran yang mulia, kitab Allah yang jelas, tali Allah yang kuat. Ya. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara penafsirannya hablullah itu adalah Quran. Ya. Taib, wasiratul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Ini jelas. Bahwa kalau mau ya, seorang hamba jika ingin selamat dunia dan di akhirat di atas tuntunan di jalan yang lurus, pegang teguh Al-Quran itu.
Iya. Tidak ada jalan keselamatan kecuali berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan pernah sengsara. Sebaliknya kata Allah, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dengan zikri, siapa yang berpaling dari zikri, itu zikri peringatanku itu Al-Qur'an. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit, kehidupan yang sempit. Dan kami akan bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya, nasallahu salamu wal afiyah. Ini Al-Qur'an. Jadi beliau sebutkan sifat-sifat Al-Qur'an dan ini jelas ya dalam Al-Qur'an banyak Allah sifatkan Al-Qur'an itu sebagai obat, jalan yang lurus, tali Allah. Ya. Dan seterusnya dari sifat-sifat Al-Qur'an. Wa tanzilu rabbil alamin, dan Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah penguasa alam, Rabbul alamin. Jadi boleh sebutkan bahwa Al-Quran, di antara sifat Al-Quran adalah diturunkan. Nah, bukan keluar dari pohon. Bukan dari sini, dan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ya, melalui malaikat Jibril. Dan ini ayatnya sangat banyak dalam Al-Quran. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran itu. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah juga yang akan menjaganya. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang jelas ya, yang sangat terang bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, nazala bihi ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin. Allah turunkan melalui ruh yang terpercaya itu Jibril ala qalbi sayyidil mursalin, ke dalam hati pimpinan para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bilisanin arabiyyin mubin. Sudah kita jelaskan pekan lalu, lisan dalam Al-Qur'an itu maknanya banyak. Iya, lisan. Kadang lisan bermakna apa? Lidah. Seperti dalam Al-Qur'an, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan kamu gerakkan lisanmu, kau terburu-buru dengannya. Itu lisan maknanya apa? Lidah yang baca. Kadang lisan bermakna lughah, bermakna bahasa. Seperti dalam Al-Quran, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Apa maksud lisan di situ? Bahasa kaumnya. Agar apa? Liyubayyina lahum, agar dia bisa jelaskan kepada kaumnya. Ya. Karena Nabi diutus dengan pada orang Arab, jadi ya berbahasa Arab. Nabi Musa dengan bahasanya sendiri, bahasa kaumnya. Alaihissalam. Jelas? Berarti lisan bermakna apa? Di situ lughah, bahasa, ya, sama di sini. Bilisanin arabi mubin, dengan lisan Arab. Berarti apa? Bahasa Arab. Masya Allah. Dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Berarti ketika Allah berucap dengan Al-Quran, bahasa Arab. Ketika Allah berucap dengan Injil, dengan bahasa Injil. Allah berucap dengan Taurat, dengan bahasa Taurat. Nah, Allah berucap dengan Al-Quran, mengucapkan pertama kali Al-Quran dengan bahasa Arab. Paham ya? Dan semua ucapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kita sampai di sini ya. Kata beliau, munazzalun ghairu makhluk. Al-Quran itu diturunkan dan bukan makhluk. Diturunkan dan bukan makhluk. Kalau munazzal sudah ada dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu diturunkan. Ya. Kalau kita mengucapkan Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah ucapan Allah, jelas ini dalam Al-Quran juga. Allah katakan Al-Quran itu kalamnya Allah. Contoh, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullah. Kalau orang-orang musyrikin itu, wahai Muhammad, minta izin kepadamu, izinkan mereka hatta yasma'a kalamullah, sampai mereka, agar mereka mendengarkan kalam Allah, itu Al-Quran. Paham? Dalam ayat yang lain, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah, tentang orang Yahudi. Mereka ingin mengganti kalam Allah. Itu mereka ingin merusak Al-Quran, merubah Al-Quran. Mereka ingin mengganti kalam Allah, ucapan Allah. Ya. Berarti Al-Quran dikatakan apa? Kalam Allah.
Adapun dalam Al-Quran ghairu makhluk tidak ada. Ya, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Tambahan ghairu makhluk tidak ada. Ghairu makhluk artinya bukan makhluk. Jadi kalau kita gabung kalimatnya Al-Quran kalamullah ucapan Allah ghairu makhluk bukan makhluk. Tambahan ghairu makhluk bukan makhluk ini ditambah oleh para ulama ahli sunnah. Kenapa? Karena sudah muncul bid'ah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, dan pencetus akidah ini Jahm bin Safwan, Jahmiyah. Ya. Dan puncak-puncak fitnah ini yang sangat dahsyat di zaman Imam Ahmad. Ya, dan beliau di situ mempertahankan mazhab ahli sunnah. Bahkan 3 generasi pemerintahan mazhabnya sama mereka. Semuanya mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Taib. Makanya para ulama mengatakan falam mazadu zidna. Kalau mereka tambah, kita tambah juga. Ya, karena muncul bidah, maka ditambah pula untuk membantah mereka bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Karena mereka mengatakan makhluk. Karena mereka mengatakan makhluk. Iya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan man ata manzilan, siapa yang mendatangi satu tempat dan dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi SAW, syaitan tidak akan membahayakan dia sampai dia kembali dari tempat itu. Kata Nabi SAW, siapa yang turun ke sebuah tempat, datang ke kampung ini, misalnya datang ke laut misalnya, untuk dengan niat rekreasi misalnya, pokoknya turun di tempat, datang di satu tempat, dia membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dari kalam-kalamnya, kalimat-kalimat yang sempurna dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Kata Nabi, tempat itu atau syaitan yang di tempat itu tidak akan membahayakan dia sampai dia pulang. Paham? Berlindung kepada siapa? A'udzu bikalimati. Berlindung kepada siapa? Kalam. Nabi tidak ajarkan a'udzu billahi, tidak, tapi a'udzu bikalimatillah. Saya berlindung, meminta perlindungan, meminta pertolongan agar saya dijaga dengan kalimat Allah. Ini dalil bahwa Nabi mengajarkan kita Al-Quran, kalam Allah bukan makhluk. Kenapa? Karena kalau kita katakan kalam Allah makhluk, berarti Nabi mengajarkan kita kesyirikan. Ya kan? Karena meminta perlindungan, meminta pertolongan, penjagaan kepada makhluk, apa hukumnya? Musyrik. Jelas? Berarti ucapan Allah, kalam-kalam Allah, sifat Allah, dan sifat Allah, bagian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh kita beristi'adzah, meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah. Itu sama hakikatnya dengan kita meminta perlindungan kepada nama-nama Allah. Sama kalau kita meminta perlindungan kepada Allah langsung. Sama. Antum bilang a'udzu billah. A'udzu billah. Kalau antum tulis a'udzu billah, kan lafzul jalalah. Ya kan? A'udzu billahi. Lafzul jalalah ini nama tertuju kepada siapa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki nama Allah. Jadi nama lafzul jalal itu nama untuk Allah. Paham maksudnya? Dan nama Allah bukan cuma Allah saja. Bukan cuma lafzul jalalah saja. As-Sami', Al-Alim, semua nama-nama Allah. Jadi meminta perlindungan kepada Allah dengan nama-namanya yang lain, dengan sifat-sifatnya boleh. Contoh hadits lain dalam Sahih Muslim dari hadits Jabir kalau tidak salah, ketika Nabi mengajarkan kita obat. Obatnya Nabi dan para sahabat ini. Kata Nabi SAW, ketika ada yang sakit dari anggota tubuh, baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Bismillah 3 kali, ludahi, kemudian ditempelkan. Ini obatnya Nabi dan para sahabat. Kata Nabi SAW, itu akan sembuh dengan izin Allah. Perhatikan doanya, a'udzu, saya berlindung, meminta penjagaan, perlindungan dengan apa? Bi'izzatillah, dengan keperkasaannya Allah, dengan sifat. Nabi tidak katakan a'udzu billahi, tapi bi'izzatillahi. Ya sama dengan langsung sebut nama Allah dengan sifat, sama saja. Paham? Kau tidak boleh itu berminta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kau sudah meninggal. Jelas ya? Tidak boleh. Nah dia saja terdengarkan apa yang kita ngomong. Tidak bermanfaat apa yang dia dengar.
Tidak bisa menjawab. Taib. Munazzalun ghairu makhluk. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Nah, makanya orang-orang Asy'ariyah dan semisal mereka ketika meyakini bahwa sudah meyakini Al-Quran ini makhluk, ya, atau sudah meyakini bahwa Allah berucap tanpa suara, tanpa huruf, ditanya mereka, terus Al-Quran yang kita baca bagaimana? Kalau kalian katakan Allah berucap tanpa suara, tanpa huruf, terus Al-Quran yang kita baca alif lam mim dzalikal kitab itu apa itu? Kata mereka, itu ibarah, ungkapan yang Jibril ungkapkan yang dia pahami dari Allah. Karena Allah mengucapkan tidak ada suara, tidak ada huruf. Jadi Jibril yang mengungkapkan yang dia pahami dari diri Allah, sehingga Jibril menurunkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti ucapan kalian itu konsekuensinya, keharusannya Al-Quran adalah ucapan Jibril. Berarti Jibril yang paling pertama berucap dengan Al-Quran itu, bukan Allah. Karena ucapan itu dianggap ketika terucap. Makanya manusia kalau masalah sumpah, masalah dalam hati belum dianggap sumpah itu. Ketika wallahi asli itu sudah bersumpah. Karena ucapan dianggap ketika berucap. Paham? Ya. Sama ghibah apa? Tidak dianggap ghibah kalau dalam hati. Bagaimana mau dianggap ghibah kalau dalam hati? Kapan dianggap ghibah? Ketika ada ucapan tentang kejelekan orang lain, ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu dari apa yang dia tidak suka. Dalam hati tidak teranggap. Sumpah dalam hati tidak dianggap. Paham? Makanya Al-Quran itu Allah yang pertama kali mengucapkannya. Taib. Makanya ada di dalam buku-buku yang lain, dalam buku akidah disebutkan Al-Quran, nanti ada di sini kan. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Setelahnya, munazzalun ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Ini Al-Quran. Kata beliau, Al-Quran ini minhu bada'a. Darinya lah bermula. Kalau antum ditanya apa maksudnya darinya bermula? Dari Allah bermula itu apa? Allah yang paling pertama mengucapkan Al-Quran itu, bukan Jibril. Sebagaimana keyakinan orang-orang Asy'ariyah. Berarti di sisi mereka Al-Quran itu makhluk. Iya, karena ucapan Jibril dan Jibril makhluk. Jelas ya? Taib. Makanya di sini min hubada. Ini semua keyakinan ahli sunnah tentang Al-Quran ya. Jadi ini semua yang disebutkan adalah keyakinan ahli sunnah terhadap Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu min hubada'ah. Al-Quran itu dari Allah bermula. Kalau antum minta dalilnya ada atau tidak? Jawab ada. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, dan telah benar ucapan itu minni, dariku. Saya akan penuhkan jahannam itu dari jin dan manusia. Berarti ucapan itu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang katakan minni. Wa ilaihi ya'ud, dan Al-Quran itu akan kembali kepada Allah. Ini dua maknanya. Ini faedah. Kembali kepada Allah memiliki dua makna. Yang pertama, kembali kepada Allah pensifatannya. Jadi Al-Quran walaupun ditulis dalam kertas, dicetak, diperbanyak nuskhohnya, diterjemahkan ke dalam bahasa, dihafalkan dalam dada-dada para penghafalnya, dituliskan dan seterusnya, tetap dikatakan kalamullah, bukan kalamnya para penghafal, bukan kalamnya para pencetak Al-Quran, tapi kalamullah, akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kaidah yang sudah dipahami oleh semua manusia bahwa ucapan itu selalu disandarkan kepada yang paling pertama kali mengucapkannya. Walaupun ternukil, orang yang mengucapkan tetap siapa yang ucapan siapa itu yang pertama kali ucapkan. Sama misalnya ucapan Imam Syafi'i. Ya kan? Ternukil sampai kepada kita katakan itu ucapan Imam Syafi'i. Karena beliau mengucapkan pertama kali. Jelas ya? Taib. Makanya dikatakan minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Quran itu dari Allah bermula dan akan kembali kepada Allah. Itu penyandarannya. Makna kedua, ilaihi ya'ud, dalam hadits Hudzaifah bin Yaman ketika Nabi SAW menjelaskan tentang hari kiamat, bahwa di akhir zaman nanti manusia ketika membuka mushaf itu, lembaran-lembaran Al-Quran, maka mereka tidak akan mendapatkan lagi tulisannya. Allah angkat semua ucapannya, dibuka kosong, bahkan dari dada-dada para penghafal diangkat.
Al-Quran. Dikembalikan. Itu bentuk pemuliaan Allah kepada Al-Quran. Dimuliakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya? Itu dalam hadits yang sahih. Ini di antara makna wa ilaihi ya'ud, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua maknanya ya. Pekan depan saya tanya ini. Hujan tidak datang, takut tanya. Jadi wa ilaihi ya'ud, kembali kepada Allah, yaitu pensifatannya. Yang kedua, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Baik, Masya Allah. Kata beliau rahimahullahu taala, lanjut dalam masih mensifatkan Al-Quran. Al-Quran itu wahuwa suwarun muhkamatun. Kata beliau, Al-Quran itu adalah terdiri dari surah-surah yang jelas. Suwarun jamak dari suratun. Jamaknya suwarun. Paham? Bukan pakai sod. Kalau sod, surah artinya gambar. Ya, kalau sin, surah, ya surat. Kalau kita Indonesia kan. Ya, jamaknya juga surah, kalau gambar suratun jamaknya suwarun. Sama. Tapi dia sod yang gendut. Ya. Bukan yang begini tapi yang bulat. Ya. Jelas ya? Ini sin. Artinya surat-surat. Ya, surah-surah. Jadi Al-Quran terdiri dari beberapa surah. Berapa surah Al-Quran? Hah? 100? Ada yang saya dengar 115. 116 surah. Masya Allah. Cukuplah kita tidak hafal Al-Quran, tapi minimal hafal berapa surah. Ya. Baik. 116 surah. Surah-surah. Ini kira-kira ketika disebutkan Al-Quran terdiri dari surah-surah, membantah siapa kira-kira? Orang-orang Asy'ari yang mengatakan tanpa ada huruf. Surah-surah terdiri dari beberapa huruf. Ini semua bantahan kepada mereka sebenarnya. Sambil beliau juga mensifatkan Al-Quran, bantahan kepada mereka. Terdiri dari surah-surah yang jelas. Wa ayatun bayyinat. Dan Al-Quran terdiri dari ayat-ayat. Masya Allah, Nabi mengatakan, siapa yang baca Al-Quran maka baginya satu huruf 10 pahala. Kata Nabi SAW, saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu huruf. Tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Masya Allah. Kalau sudah dibaca satu lembar, berarti sudah error kalkulator untuk hitung. Seberapa huruf itu? Satu lembar. Bagaimana kalau itu baca satu juz? Ya, makanya wajar kalau Nabi mengatakan dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran. Mau baca dalam hafalan dengan bacaan melihat, baca Al-Quran. Kata Nabi SAW, karena Al-Quran datang pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Sahibul Quran. Iya. Maka ini amalan yang sangat luar biasa pahalanya dan mudah dilakukan. Ya, mudah dilakukan. Makanya kata para ulama, bahkan dibahas dalam fikih, itu dianggap makruh mereka yang tidak mengkhatamkan Al-Quran walaupun dengan membaca dalam 40 hari. Sebagian ba'dul fuqaha mengatakan begitu, makruh. Tidak disukai dalam 40 hari tidak mengkhatamkan Al-Quran walaupun dengan bacaan. Ya, kita satu hari syukur-syukur kalau baca. Subhanallah. Ya, terlalaikan kita dari hal-hal yang melalaikan. Allahul musta'an. Kata beliau, man qara'a. Jadi ayatun bayyinat wa hurufun wa kalimat. Al-Quran terdiri dari huruf-huruf dan kata-kata. Kalimat jamak dari kalimah. Kalimah bahasa Arab, kalimah Indonesianya kata. Paham? Orang Indonesia ambil dari dalam bahasa Indonesia, dia pakai kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri dari beberapa kata. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Arab artinya kata yang terdiri dari beberapa huruf lain. Jelas ya? Jangan terkecoh kalimat orang Arab, kalimat Indonesia. Baik. Jadi kata beliau, Al-Quran terdiri dari huruf-huruf dan kata-kata. Kalimat. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin asyru hasanat. Beliau bawakan potongan riwayat hadits. Man qara'ahu fa'arabahu, siapa yang membacanya dan mengi'rabnya. Ulama menjelaskan di sini, mengi'rabnya itu adalah dia membaca dengan baik dan benar, makhraj-makhrajnya benar, ya,
makhrajnya benar, hurufnya penyebutannya benar, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu bi kulli harfin asyru hasanat, untuknya satu huruf 10 pahala. Berarti beda pahalanya orang yang baca Al-Qur'an tidak tahu hurufnya, ya tahu fihi, terbata-bata bacanya, makhrajnya juga belum benar, dengan orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Makanya pujian-pujian itu banyak, ya. Walladzina yaqra'ul Qur'an, mahir bi Qur'an, yang mahir baca Al-Qur'an, kata Nabi sallallahu bersama dengan kiramil bararah, ulama malaikat yang mulia. Bersama malaikat yang mulia. Tetapi tetap Nabi menyebutkan bahwa ada juga pahala yang membaca ya ta'u fihi, yang terbata-bata. Sama-sama dapat pahala. Jelas ya? Baik. Lahu awwalun wa akhirun. Ibnu Qudamah lanjut menyebutkan tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu awwalun wa akhirun, memiliki awal dan memiliki akhir. Apa awalnya Al-Qur'an? Suratul Fatihah. Akhirnya surah An-Nas. Baik, wa ajza'un wa ab'adun. Al-Qur'an itu terdiri dari juz-juz. Juz ajza, juz 1, juz 2 dan seterusnya. Wa ab'adun, dan memiliki bagian-bagian. Ini jelas, terbagi-bagi Al-Qur'an itu, tidak satu surah dari awal sampai akhir satu surah saja, tidak, tapi ab'ad, terbagi-bagi. Matluun bil alsinati mahfuzun fi sudur. Terbaca dengan lisan dan terhafal dalam hati. Itu Al-Qur'an. Jadi walaupun tertulis, terbaca, terhafal, tetap Al-Qur'an. Tapi kalau ditanya kertasnya, tintanya, suara orang yang baca, semua makhluk. Paham? Paham sini? Hati-hati. Pekan depan saya tanya. Sudah banyak pertanyaan ini besok, pekan depan. Ya? Saya ulangi. Tintanya, kertasnya, suara yang membaca, semua makhluk. Tapi yang tertulis dengan tinta yang makhluk tadi, yang tersebutkan dengan makhluk, suara itu tadi, yang terbaca, kalamullah, bukan makhluk. Makanya ucapan ulama apa? As-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Saut, suara, suaranya pembaca, pembaca makhluk. Berarti suaranya makhluk. Karena pembacanya manusia makhluk, suaranya makhluk. Tapi kalamul bari. Tapi yang terucap adalah kalam al-bari, itu Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tintanya, mushafnya, kertasnya, mesin cetaknya, semuanya makhluk. Ya, tapi yang tertulis di situ adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Dibedakan ya? Baik. Masmu'un bil adzan. Kalam Allah, Al-Qur'an, terdengar dengan telinga. Terdengar dengan telinga ketika dibaca. Tapi suaranya pembaca makhluk. Jelas? Bedakan ya? Terus maktubun fil masahif. Al-Qur'an tertulis di mushaf, lembaran-lembaran mushaf Al-Qur'an. Fihi muhkamun. Sakit lagi ya. Wa mutasyabihun. Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabihun. Ini perlu jelaskan sebenarnya, tapi sudah adzan. Ini kita tangguhkan saja pekan depan insyaallah. Ini perlu butuh dijelaskan. Ya. Saya khawatir saya jelaskan juga nanti antum terima sepotong. Karena butuh dijelaskan. Karena Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Dalam ayat yang lain dijelaskan Al-Quran semua muhkam, dalam ayat yang lain dijelaskan semua Al-Quran mutasyabih. Ini apa maknanya? Insyaallah pekan depan insyaallah. Baik, cukup dulu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.